Kisah perjalanan Syekh Bahauddin Naqsyabandi dan karomahnya. Kisah para aulia dan para syekh adalah sangat elok dibaca oleh khususnya kepada murid-murid yang menjalani tarikah agar menjadi petunjuk dan tauladan bagi mereka yang berada di jalan tarikah dan secara amnya kepada muslimin dan muslimat, karena dalam hadits ada menyebutkan yang bermaksud mengingati para wali menjadi sebab turunnya rahmat. Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi, pemimpin, pengasas tarikah Naqsyabandiyah dan seorang tokoh tasawuf terkenal, dilahirkan pada tahun 717 Hijriah di sebuah desa, bernama Qasrul Arifan, Istana Orang Arifin, kurang lebih 4 km dari Bukhara, Soviet, Rusia, sekarang ini Uzbekistan. Bukhara adalah tempat kelahiran Imam Bukhari. Dia mengambil tarikat dari Syekh Muhammad Baba As-Samasi, kemudian Syekh Amir Kulal. Naqsyabandi, di hujung namanya, menurut Syekh Najmuddin Amin Al-Kurdi dalam kitabnya, Tanwirul Qulub, berasal dari dua buah kata bahasa Arab yakni, Naqsyun, dan Ben. Naqsyun, artinya, ukiran atau gambar yang tertera melekat kuat bersatu pada sebuah bendera besar. Dinamakan demikian, karena Syekh Muhammad Bahauddin pengasas tarikat itu sentiasa berzikir mengingat Allah, sehingga lafaz jalalah Allah itu terukir dan terpatri dalam kalbunya. Selanjutnya Syekh Amin Al-Kurdi menerangkan bahwa beliau pernah mendengar keterangan dari beberapa orang Khalifah Naqsyabandiyah, bahwa Rasulullah SAW pernah meletakkan telapak tangannya yang mulia itu ke jantung hati Syekh Bahauddin ketika sedang muraqabah, sehingga berbekas terukir dalam kalbunya. Peristiwa itu terjadi tentu saja secara rohaniyah, karomah, karena keduanya hidup pada zaman yang berbeda. Rasulullah SAW hidup pada abad ke-6 dan ke-7, sedangkan Syekh Bahauddin hidup pada tahun 1314 sampai tahun 1388 atau abad ke-14. Syekh Bahauddin menerangkan kisahnya sebagai berikut. Kitab Jami'ul Karamatil Aulia, Juz 1 hektoliter 240. Tatkala Syekh Muhammad Baba As-Samasi meninggal dunia, aku dibawa nenekku, Datuk, ke Samarkand, dan di situ aku dipertemukannya dengan seorang alim lagi soleh, meminta restu semoga aku didoakannya. Keberkatan mereka itu, alhamdulillah sudah kuperoleh. Kemudian aku dibawanya ke Bukhara dan mengawinkan aku dengan seorang wanita. Tetapi aku tetap bermukim di Qasrul Arifan. Pada suatu ketika, dengan inayah Allah, aku mendapat kiriman sebuah kopiah kerajaan yang biasa dipakai oleh pejabat-pejabat pegawai-pegawai. Setelah mendapat kopiah itu, keadaanku semakin baik, dan keinginanku untuk bersahabat dengan Syekh Sayyid Amir Kulal makin bergelonjak dalam kalbuku. Aku mendapat kabar, bahwa Syekh Muhammad Baba As-Samasi telah memesankan kepada Syekh Sayyid Amir Kulal, supaya mengajari dan mendidikku dengan baik. Syekh Sayyid Amir Kulal berjanji akan memenuhi amanah itu dengan menegaskan bahwa jika pesan itu tidak dilaksanakan, maka dia bukanlah seorang jantan lelaki. Dan ternyata janjinya itu dipenuhi. Asal mulanya aku sedar dan bertaubat, ialah ketika pada suatu hari aku bersama seorang teman duduk dalam ruangan khalwat menyendiri. Tatkala aku menoleh kepadanya, dia berkata, kini sudah tiba saatnya Anda menghadapi semua dan menunjukkan perhatian kepada kami. Ucapan itu terhujam sekali ke dalam lubuk jiwaku. Aku pun segera meninggalkan rumah itu, lalu mandi dan mencuci pakaian di sebuah bilik mandi yang tidak jauh dari situ, dan sholat 2 rakaat. Memang sejak lama aku ingin sholat seperti itu, tetapi belum dapat terlaksana. Selanjutnya kata Syekh Bahauddin, ketika aku mulai tertarik pada tarikat ini, orang bertanya kepadaku, bagaimana Anda dapat masuk dalam tarikat ini? Aku menjawab, aku melaksanakan apa yang kuucapkan dan kukehendaki. Orang itu berkata pula, memang, semua apa yang kita ucapkan, wajib dilaksanakan. Aku pun berkata, aku belum sanggup mengamalkan semuanya, tetapi jika semua ucapanku itu menjadi kenyataan, maka aku akan meletakkan 2 kakiku dalam tarikat ini. Dan jika ucapan itu tidak menjadi kenyataan, maka aku tidak akan memasukinya. Ucapan itu diulangi-ulang. Kemudian Khalifah itu melanjutkan, jika surat ini sudah Anda sampaikan kepada Syekh Syamsuddin, maka sehari sesudah itu, ambillah 3 biji kismis anggur kering, lalu pergilah ke Nasaf untuk berkhidmat kepada Syekh Sayyid Amir Kulal. Di tengah jalan nanti, Anda bertemu seorang syekh, memberimu sepotong roti panas. Terimalah roti itu, dan jangan bercakap-cakap dengan dia, teruskan perjalananmu. Nanti Anda akan melintasi suatu kafilah. Sesudah melewatinya, seorang penunggang kuda akan mencegatmu, memintasmu. Nasihatilah dia, kerana taubatnya berada di tanganmu. Ambillah kopiah kerajaan itu dan serahkan kepada Syekh Sayyid Amir Kulal.
Sesudah itu, goyang-goyang tubuhku, supaya aku sedar seperti semula. Selanjutnya Syekh Bahaudin melanjutkan kisahnya. Keesokan harinya aku pun pulang ke rumahku di Zirton. Kutanyakan kepada keluargaku tentang kopiah itu. Mereka menyerahkannya kepadaku seraya menyatakan bahwa kopiah itu tetap berada di tempatnya begitu lama, dan tidak pernah diusik-usik. Tatkala kopiah itu kulihat, hatiku bergetar, jantungku berdebar, lalu menangis dengan bercucuran air mata. Sesudah itu aku pun pergi membawa kopiah tadi ke desa Apnikia, dekat Bukhoro, masuk ke dalam masjid Syekh Samsudin dan sholat subuh bersamanya di situ. Surat titipan yang kubawa tadi pun kuserahkan ke tangannya. Dia tercengang, hairan, dan sejurus kemudian muncul seorang tukang air. Dia menyangkal keterangan orang Turki, sebagaimana dipesankan oleh Khalifah Baba As-Samasi. Dia membantah melakukan zina, maka kutunjukkan bukti-buktinya. Para jemaah masjid itu pun segera menggali kuburan janin hasil perzinahan itu. Dan ternyata benar disitulah ia dikuburkan. Si tukang air pun terdiam, tidak berkutik, tidak bergerak sedikit sama dengan kaku, lalu minta maaf. Syekh Samsudin dan para jemaah di masjid itu pun terharu menyaksikan peristiwa itu, lalu semuanya menangis. Kemudian pada hari kedua, aku pun menuju ke Nasaf melalui jalan yang telah ditunjukkan dan sesampainya di situ kuambil 3 biji kismis. Pengalamanku itu kiranya sampai kepada Maulana, lantas beliau menyatakan, aku melihat kesulitan dan penderitaan yang Anda hadapi. Anda sudah menempuh jalan yang berliku-liku dengan susah payah untuk sampai kepada Allah. Kesembuhan sakitmu berada di tangan kami. Bangkitlah agar amanah nenekmu, datukmu, untuk mengajari dan mendidikmu itu dapat kulaksanakan supaya maksudmu tercapai. Maka aku pun menjawab, saya bukan anak kamu, anak rohani dalam perjalanan spiritual. Jika tetek, susu, pendidikan dan pengajaran itu kamu masukkan ke mulutku, niscaya aku tidak akan menerimanya. Dia pun diam, dan mengizinkanku untuk meneruskan perjalanan. Aku pun mengenakan ikat pinggang, kusuruh 2 orang mengikatnya kuat-kuat dari pangkal ke hujung. Sesudah itu aku pun pergi. Tatkala tiba di tempat yang disebutkan, aku bertemu dengan seorang syekh. Ia memberiku sepotong roti panas. Roti itu kuterima tanpa bercakap sepatah pun. Aku pun berlalu, dan bertemu dengan suatu kafilah. Mereka bertanya, dari manakah anak Anda? Dari Anbakia, jawabku. Kapan Anda meninggalkan Anbakia? Tanya mereka. Ketika matahari terbit tadi pagi, jawabku. Waktu pembicaraan itu berlangsung, hari telah tinggi, yakni waktu duha. Mereka hairan, tercengang dan berkata, jarak antara desa itu dengan tempat ini lebih kurang 100 km. Sedangkan kami meninggalkannya awal malam tadi. Baru saja aku bergerak hendak meninggalkan mereka, tiba-tiba seorang penunggang kuda yang tidak dikenali menghadang, dan ketika aku berada tepat hadapannya, aku memberi salam. Ia pun bertanya, siapakah Anda? Aku kecut melihatmu. Sayalah yang taubatmu di tanganku, jawabku. Ia pun turun dari atas kudanya, dengan hormat dan rendah hati, kemudian menyatakan taubat. Semua minuman keras, khamar, yang dibawanya, dibuangnya. Kemudian aku pun meneruskan perjalanan menuju tempat Syekh Said Amir Kulal. Dan setelah tiba di tempat yang dituju kuletakkan kopiah kerajaan itu di hadapannya. Dia terdiam sejenak, kemudian bertanya, kopiah Azizan, kerajaan, kah ini? Pada suatu hari, kata Syekh Tajuddin, aku ditugaskan pula untuk melaksanakan sesuatu ke Bukhoro. Aku pun pergilah dengan terbang di angkasa sebagaimana biasa. Di tengah perjalanan kulihat Syekh Bahaudin dan beliau pun melihatku. Ketika dilihatnya aku terbang di udara, maka kekuatan karomah itu dicabutnya daripadaku. Sesudah itu aku tidak bisa, boleh lagi terbang untuk selama-lamanya. Seorang sahabat Syekh Bahaudin menceritakan, pada suatu hari, Syekh Bahaudin berkunjung ke rumahku. Aku terkejut dan gugup, karena ketika itu persediaan tepung tidak ada. Beliau datang membawa sedikit tepung gandum, dan berkata kepadaku, nah, bikin rotilah tepung ini, dan jangan ceritakan kepada seseorang tentang sedikit atau banyaknya. Beliau berada di rumahku selama 10 bulan, selama berada di rumahku, banyaklah murid-murid dan sahabat-sahabatnya datang silih berganti, menziarahinya. Kami tetap membuat roti untuk mereka dari tepung tadi. Ternyata cukup. Semuanya itu bisa terjadi karena kekeramatan beliau. Beberapa waktu kemudian, ku beritahukan hal itu kepada istriku, ku langgar pesannya, sejak waktu itu hilang berkatnya dan dalam waktu yang tidak begitu lama, tepung itu pun habis.
Peristiwa itu menambah keyakinanku kepadanya dan aku mengakui kebesaran keramat dan ketinggian martabat kewaliannya. Asteris Syekh Muhammad Zahid berkata, pada suatu hari aku sedang suluk. Aku duduk bersama Syekh Bahauddin, waktu itu musim gugur. Aku ingin sekali hendak memakan semangka tembikai, lalu kuminta kepadanya. Dekat kami duduk itu, terdapat sebuah sungai yang mengalir. Dia pun berkata, pergilah ke air itu. Aku pun pergi ke situ, maka kudapati sebuah semangka tembikai terletak di situ. Peristiwa itu makin menambah keyakinanku kepada beliau. Asteris seorang sahabat Syekh Bahauddin meriwayatkan, di antara sahabat-sahabatnya yang menonjol dengan acap kali, kerap kali, menasihatiku, adalah Syekh Syadi. Salah satu nasihatnya, supaya jangan mengunjurkan kaki ke arah mana Syekh Bahauddin berada. Pada suatu hari aku berangkat dari Gaziut menuju Al-Arifan untuk menziarahinya. Waktu itu udara sangat panas. Dalam perjalanan aku berteduh di bawah sepohon kayu dan berbaring. Tiba-tiba saja muncul binatang berbisa menggigit kakiku sebanyak 2 kali. Aku pun bangkit. Aku merasa sakitnya bukan main, kemudian aku berbaring lagi. Maka untuk kali ketiga, aku kena gigit binatang berbisa lagi. Aku pun duduk memikirkan apa sebabnya. Teringatlah aku kepada nasihat Syekh Syadi. Rupanya kakiku lurus ke arah Al-Arifan tempat kediaman Syekh Bahauddin. Maka mengertilah aku, bahwa peristiwa itu memperingatkanku agar lebih berhati-hati. Asteris Syekh Alauddin meriwayatkan, pada suatu hari Syekh Bahauddin menyuruh Amir Husin mengumpulkan kayu api. Waktu itu musim dingin. Sesudah dikumpulkannya, keesokan harinya Allah menurunkan salju yang besar sebanyak 40 kali. Kemudian Syekh Bahauddin mengadakan perjalanan ke Khawarizmi. Dalam rombongannya ikut serta Syekh Syadi. Sesampainya di tepi sebuah sungai, Syekh Bahauddin menyuruh supaya berjalan di atas air. Syekh Syadi tidak sanggup. Disuruhnya berulang kali, tetapi Syekh Syadi tetap menyatakan tidak bisa. Maka Syekh Bahauddin memandangnya dengan sorot mata, pandangan mata yang tajam beberapa saat. Pada waktu itu, Syekh Syadi merasa berada di alam gaib, hilang kesadarannya selama beberapa menit, dan sesudah sadar ia pun melangkahkan kakinya di atas permukaan air, dengan diikuti oleh Syekh Bahauddin dari belakang. Setelah sampai ke seberang, Syekh Bahauddin pun berkata, coba lihat basahkah sepatumu, kasut, atau tidak. Kulihat alas kakiku, ternyata sedikit pun tidak basah, dengan izin Allah. Asteris seorang sahabatnya bercerita tentang keramat Syekh Bahauddin sebagai berikut, adapun sebabnya aku bersahabat baik dengan beliau, karena pada suatu hari aku sedang duduk di kedaiku di pusat perbelanjaan Bukhoro. Ia pun datang dan duduk bersamaku. Dalam pembicaraan kami, tersinggung sejarah hidup Syekh. Artinya, tidak meliputi, mencapaiku oleh bumi dan langitku, tetapi meliputi, mencapaiku hati hamba yang mukmin. Asteris Syekh Alauddin Al-Atari menyatakan bahwa tatkala Sultan Abdullah Fasgas di Bukhara, ia bermaksud akan berburu di sekitar daerah itu, bersama dengan orang banyak rakyat jelata. Sedangkan Syekh Bahauddin berada di sebuah desa dalam kawasan Bukhoro. Ketika baginda dan orang banyak, rakyat jelata pergi berburu, Syekh Bahauddin pun ikut serta. Ia mendaki sebuah dataran tinggi tidak jauh dari mereka. Dan di situ ia menampal bajunya. Terlintas di hatinya bahwa Allah memuliakan wali-walinya, sehingga banyak raja-raja menundukkan kepala mereka. Belum habis apa yang terlintas dalam hatinya itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki penunggang kuda yang tangkas, berpakaian kebesaran seperti pakaian raja-raja. Sesudah turun dari atas kendaraan, ia pun memberi hormat dengan sopan dan merendahkan diri, tegak terpaku selama kurang lebih 1 jam di bawah panas matahari. Syekh Bahauddin menjawab, tinggalkan aku, karena aku adalah orang fakir. Menurut istilah ahli sufi, fakir di sini artinya fakiru ilallah, yaitu fakir terhadap Allah, bermukim di desa ini. Sultan Fasgas mengajak orang banyak, rakyat jelata, untuk berburu, maka aku pun ikut serta. Belum lagi selesai, kamu pun datang. Orang itu dengan merendah berkata, tetapi wahai Tuan mulia, Tuan telah memburuku. Syekh Bahauddin pun berdiri, mengenakan pakaian, lalu berangkat menuju ke tengah padang pasir, diikutinya dari belakang dengan hati yang kecut dan cemas. Beberapa saat dalam perjalanan, Syekh Bahauddin menoleh kepadanya dengan sorot pandangan, mata yang tajam, sehingga orang itu tak dapat bergerak, tegak terpaku di tempatnya, dan tak sanggup lagi mengikutinya untuk selama-lamanya. Asteris sebahagian sahabat Syekh Bahauddin berkata, aku pernah berkhidmat kepadanya, ketika ia berada di sebuah negeri, Miru.
Pada suatu hari, aku ingin sekali hendak ke Bukhara karena menurut berita, saudaraku Syamsuddin telah meninggal dunia. Aku tidak ingin meminta izin kepadanya secara langsung. Kujumpai Amir Husin, seorang yang dekat dengan beliau, untuk meminta izinnya. Ketika itu beliau pergi sholat Jumat. Sekembalinya dari masjid, Amir Husin memberitahukan kepadanya, bahwa saudaraku, bernama Syamsuddin telah meninggal dunia. Beliau berkata, bagaimana mungkin kabar, berita itu, dia masih hidup bahkan dia sudah dekat sekali pada kita, sudah kucium baunya. Belum habis ucapannya, tiba-tiba saudaraku yang dikabarkan sudah mati itu, muncul di depan kami seraya memberi salam. Syekh Bahauddin pun berkata, wahai Amir Husin, ini dia Syamsuddin itu. Semua yang hadir tercengang, menyaksikan keramatnya itu. Syekh Alauddin Al-Atari berkata, pada suatu hari Syekh Bahauddin berada di Bukhara, seorang sahabat karibnya bernama Maulana Arifat Yarkarani berada di Khawarizmi. Syekh Bahauddin berkata kepada sahabat-sahabatnya, menurut pandanganku, sekarang ini, Maulana Arifat Yarkarani itu baru saja meninggalkan Khawarizmi menuju Saraya. Dalam perjalanan, dia berhenti di sebuah tempat. Dia memutuskan tidak jadi ke Saraya, dan kini dalam perjalanan pulang ke Khawarizmi. Semua keterangan itu, dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Tidak beberapa lama sesudah itu, Maulana Arifat Yarkarani pun tibalah di Bukhara. Mereka pun menceritakan kepadanya, apa yang mereka dengar dari Syekh Bahauddin tadi. Maulana Arifat Yarkarani menjawab, benar, tepat sekali apa yang dikatakannya itu. Syekh Abdullah Al-Faujandi menyatakan, sudah sejak lama hatiku tertarik, sangat ingin memasuki tarikat Naqsyabandiyah ini. Aku tinggal di Faujan. Pada suatu hari aku pergi ke Tirmiz Termes. Waktu itu aku sedang mengalami kegoncangan. Kemudian aku mengunjungi sebuah masjid di pinggir sungai Jihun, dan tidur di situ. Aku melihat dalam mimpi dua orang syekh yang gagah. Seorang di antaranya berkata kepadaku, kenalkah Anda pada kami? Saya adalah Muhammad bin Ali orang Tirmiz Termes. Dan ini adalah Nabi Khidir As. Jangan gusar, kini teh. Pada suatu hari, kata Syekh Tajuddin, aku ditugaskan pula untuk melaksanakan sesuatu ke Bukhara. Aku pun pergilah dengan terbang di angkasa sebagaimana biasa. Di tengah perjalanan kulihat Syekh Bahauddin dan beliau pun melihatku. Ketika dilihatnya aku terbang di udara, maka kekuatan karomah itu dicabutnya daripadaku. Sesudah itu aku tidak bisa, boleh lagi terbang untuk selama-lamanya. Seorang sahabat Syekh Bahauddin menceritakan, pada suatu hari, Syekh Bahauddin berkunjung ke rumahku. Aku terkejut dan gugup, karena ketika itu persediaan tepung tidak ada. Beliau datang membawa sedikit tepung gandum, dan berkata kepadaku, nah, bikin rotilah tepung ini, dan jangan ceritakan kepada seseorang tentang sedikit atau banyaknya. Beliau berada di rumahku selama 10 bulan, selama berada di rumahku, banyaklah murid-murid dan sahabat-sahabatnya datang silih berganti, menziarahinya. Kami tetap membikin roti untuk mereka dari tepung tadi. Ternyata cukup, semuanya itu bisa terjadi karena kekeramatan beliau. Beberapa waktu kemudian, ku beritahukan hal itu kepada istriku, ku langgar pesannya, sejak waktu itu hilang berkatnya dan dalam waktu yang tidak begitu lama, tepung itu pun habis. Peristiwa itu menambah keyakinanku kepadanya dan aku mengakui kebesaran keramat dan ketinggian martabat kewaliannya. Syekh Muhammad Zahid berkata, pada suatu hari aku sedang suluk. Aku duduk bersama Syekh Bahauddin, waktu itu musim gugur. Aku ingin sekali hendak memakan semangka tembikai, lalu ku minta kepadanya. Dekat kami duduk itu, terdapat sebuah sungai yang mengalir. Dia pun berkata, pergilah ke air itu. Aku pun pergi ke situ, maka kudapati sebuah semangka tembikai terletak di situ. Peristiwa itu makin menambah keyakinanku kepada beliau. Seorang sahabat Syekh Bahauddin meriwayatkan, di antara sahabat-sahabatnya yang menonjol dengan acap kali, kerap kali, menasihatiku, adalah Syekh Syadi. Salah satu nasihatnya, supaya jangan mengunjurkan kaki ke arah mana Syekh Bahauddin berada. Pada suatu hari aku berangkat dari Ghaziut menuju Al-Arifan untuk menziarahinya. Waktu itu udara sangat panas. Dalam perjalanan aku berteduh di bawah sepohon kayu dan berbaring. Tiba-tiba saja muncul binatang berbisa menggigit kakiku sebanyak 2 kali. Aku pun bangkit. Aku merasa sakitnya bukan main, kemudian aku berbaring lagi. Maka untuk kali ketiga, aku kena gigit binatang berbisa lagi. Aku pun duduk memikirkan apa sebabnya. Teringatlah aku kepada nasihat Syekh Syadi.
Rupanya kakiku lurus ke arah Al-Arifan tempat kediaman Syekh Bahaudin. Maka mengertilah aku, bahwa peristiwa itu memperingatkanku agar lebih berhati-hati. Asterisk Syekh Alauddin meriwayatkan, pada suatu hari Syekh Bahaudin menyuruh Amir Husin mengumpulkan kayu api. Waktu itu musim dingin. Sesudah dikumpulkannya, keesokan harinya Allah menurunkan salju yang besar sebanyak 40 kali. Kemudian Syekh Bahaudin mengadakan perjalanan ke Khawarizmi. Dalam rombongannya ikut serta Syekh Syadi. Sesampainya di tepi sebuah sungai, Syekh Bahaudin menyuruh supaya berjalan di atas air. Syekh Syadi tidak sanggup. Disuruhnya berulang kali, tetapi Syekh Syadi tetap menyatakan tidak bisa. Maka Syekh Bahaudin memandangnya dengan sorot mata, pandangan mata yang tajam beberapa saat. Pada waktu itu, Syekh Syadi merasa berada di alam gaib, hilang kesadarannya selama beberapa menit, dan sesudah sadar ia pun melangkahkan kakinya di atas permukaan air, dengan diikuti oleh Syekh Bahaudin dari belakang. Setelah sampai ke seberang, Syekh Bahaudin pun berkata, coba lihat basahkah sepatumu, kasut, atau tidak. Kulihat alas kakiku, ternyata sedikit pun tidak basah, dengan izin Allah. Asterisk seorang sahabatnya bercerita tentang keramat Syekh Bahaudin sebagai berikut, adapun sebabnya aku bersahabat baik dengan beliau, karena pada suatu hari aku sedang duduk di kedaiku di pusat perbelanjaan Bukhoro. Ia pun datang dan duduk bersamaku. Dalam pembicaraan kami, tersinggung sejarah hidup Syekh